Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam literasi tabea. Oke, baik. Kali ini di tahap ketiga ya, saya sudah melakukan tahap pertama yaitu membuat kelas dan mengundang siswa maupun join ya, siswa join dengan mandiri. Dan tahap kedua yaitu bagaimana cara membuat topik dan memasukkan materi-materi ajar. Nah, kali ini untuk tahap ketiga yaitu bagaimana cara mengabsen. Nah, sekarang boleh dengan dua cara ya. Cara mengabsennya yaitu pada bisa diambil pada picture yang ada di dalam Classroom ya, atau menggunakan Google Form. Nah, oke, kita mulai. Nah, posisi saya sekarang berada di Google Classroom. Ya, sudah ada nih. Ini tahapan ketiga, jadi kita langsung masuk di sini saja. Ini kelas percontohan saya di tema 2 ya. Oke, baik. Nah, untuk bagaimana cara mengabsen ya. Karena absen ini juga penting untuk kita ya, sebagai bukti bahwa adanya menggunakan pembelajaran daring ya, melalui Classroom, bisa juga dengan menggunakan Google Meet ya. Jadi kita harus menggunakan absen. Bagaimana caranya membuat absen? Yang pertama, kita masuk di sini, ini ada form, ada tugas kelas. Nah, kita klik di tugas kelas ya. Nah, di sini pada tab kemarin yang sebelumnya ya, di sini saya sudah membuat topik, ada tugas, ada kuis, ada absen kelas, ada materi ajar. Nah, materi ajar sudah dimasukkan bahan-bahan ajarnya. Sekarang absen kelas. Nanti untuk tutorial berikutnya saya akan mencontohkan cara membuat kuis ya, berikut dengan penilaian rubriknya ataupun nanti tugas. Nah, itu untuk berikutnya. Kali ini saya akan membuat contoh bagaimana cara mengabsen kelas. Nah, ini kita sudah membuat topiknya, sekarang kita masuk cara buatnya. Yaitu pertama, langkah pertama klik buat ya. Nah, untuk di sini pertama ya, karena ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan picture di dalam Google Classroom-nya. Dia memanfaatkan picture yang ada dalam Google Classroom. Nah, di sini kita akan memilih yaitu di pertanyaan. Jadi bukan di tugas atau tugas kuis atau di lain, tapi kita diklik di pertanyaan. Nah, kalau sudah, kita akan menuliskan di sini yaitu apa yang kita akan buat. Karena kita mau membuat absen, maka kita tulis di sini absen. Nah, absen kelas ya, atau absen siswa. Oke. Nah, di sini untuk petunjuk atau deskripsi opsional. Jadi bisa diisi, bisa juga tidak. Tapi baiknya kita mengisi saja ya. Di sini absen siswa, misalnya kita mau membuat absen siswa tema 1 atau tulis di sini absen tema 1 sub tema 1 pembelajaran 1. Ya, ini contoh ya. Jadi pada saat memberikan materi ajar atau pembelajaran 1, kita membuat absennya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, langsung saja di sini langsung kita ganti dengan pilihan ganda. Nah, di sini langsung di sini langsung masuk di sini dengan hadir
sakit, atau izin. Oke, nah di sini ini absen siswa, kita kasih pindah ke atas saja ya, absen, kita Ctrl X, ya kita buat judulnya di situ aja. Ini nanti petunjuknya kita buat, silakan mengisi absen berikut ini, atau silakan mengisi absen ini. Nah, di sini kalimat perintah ya, atau petunjuk. Silakan mengisi absensi ini. Nah, simple ya. Jadi nanti dibuatnya per satu-satu ya. Absen tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kalau sudah kita masuk di sini, ini mau absennya mau buat kelas siapa? Kita tadi kasih contoh di sini, tetap di sini. Kalau mau untuk semua tinggal dicontreng aja ya, tinggal dicentang, silakan. Ini untuk semua siswa. Nah, di sini poin. Karena di sini absen jadi tidak dinilai ya. Di sini tidak ada batas waktu, tidak perlu ya. Kalau misalnya mau juga boleh. Kita tinggal klik batas ya. Tinggal klik di sini, silakan. Mau batasnya 1 hari, 2 hari, atau pada hari itu saja lalu sampai jam berapa misalnya boleh. Ya, silakan tinggal klik saja lalu batas waktu. Biasanya kalau kita menggunakan tanggal lalu ada waktunya di sini. Nah, boleh tinggal silakan. Ini kalau sudah menggunakan waktu. Jadi hari ini khusus untuk pembelajaran 1, jadi dia harus mengisi absen sampai jam sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah, di sini topiknya belum ada, tidak ada topik. Nah, tapi kita harus membuat topik karena di sini absen, maka kita masukkan dia di topik absen kelas. Jadi nanti topik absen kelas, jadi dia mengisi seluruh absen-absen dia berada pada topik absen kelas. Oke. Nah, di sini siswa dapat melihat ringkasan kelas, tidak perlu ya, tidak usah dicontreng. Ya. Oke, kita semuanya sudah selesai. Kita masukkan di sini dengan tanyakan. Nah, kita lihat absen kelas sudah ada ya di absen tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, ada batas tenggang waktunya di sini. Nah, kita buat satu lagi untuk pembelajaran, misalnya untuk berikutnya. Kita boleh klik absen kelas. Kita masuk di tugas kelas. Kita masuk buat. Jangan lupa masuknya di pertanyaan. Nah, kita masukkan di sini lagi. Tadi sudah di pembelajaran 1, sekarang absen tema 1, sub tema 1, pembelajaran 2. Nah, tadi kan sudah pembelajaran 1. Nah, ini pembelajaran 2. Silakan mengisi absensi ini. Oke. Nah, ini jangan lupa diganti dengan pilihan ganda. Opsinya adalah hadir. Ya, terus sakit, terus izin. Oke. Nah, di sini kita rubah lagi di poin tidak ada nilai untuk semua siswa, kelasnya masih sama, pakai satu kelas. Nah, di sini kita tidak usah pakai batas waktu. Nah, topiknya tetap masukkan di absen kelas. Nah, contohnya dihapus. Oke, kita tanyakan. Nah, sekarang sudah masuk di satu topik, yaitu di absen kelas. Nah, jadi nanti kita buat absen kelas semua secara keseluruhan berada posisi di sini. Ya, di topiknya yaitu di absen kelas. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, coba sekarang kita posisikan ke siswa. Bagaimana cara untuk mengabsen? Ya, oke. Saya posisikan ke siswa. Oke, kita masuk di kelas baru. Ya, ini tadi di kelas 4 ya, tema 2 di percontohan.
Nah, ini di dalam posisi siswa sama saja ya, gambarnya atau tampilannya seperti guru, tampilan di guru sama saja. Nah, sekarang dia mau mengabsen. Nah, di sini ada Fitria Gibran memposting absen. Oke, kita mau mengisi absen di pembelajaran 1 dulu. Nah, anak-anak tinggal mengklik saja, sangat mudah. Ya, nah sekarang anak-anak mau di sini kan silakan mengisi absensi ini. Ini perintahnya. Nah, kalau memang anak-anak hadir berarti hadir. Kalau misalnya sakit ataupun izin. Nah, pilih yang mana. Kalau memang hadir berarti masukannya di sini serahkan. Silakan. Boleh di komentar kelas kalau mau menambahkan komentar, boleh silakan. Ibu, saya sudah mengisi absen misalnya. Ya. Silakan ya. Nah, di sini ada komentar pribadi juga. Nah, boleh juga di sini. Ini kalau ini untuk kelas, ini untuk pribadi. Pribadi artinya untuk ke gurunya ya. Boleh silakan. Ya. Sekarang kita mau serahkan. Nah, klik serahkan. Nah, di sini kita serahkan. Otomatis serahkan bahwa gurunya akan tahu bahwa dia akan hadir pada saat pembelajaran 1. Nah, kita lihat sekarang posisi di kelas ini ya. Kita mengisi yang satunya lagi dulu. Itu tadi di pembelajaran 1, kita masuk di pembelajaran kedua. Oke, ini tadi sudah. Coba kita mau dimasuk di pembelajaran kedua. Nah, tadi pembelajaran 1 sudah. Sekarang masuk di pembelajaran 2. Oke, ini sepertinya kita kembali ke guru dulu. Oh iya, absen kelas ini pembelajaran, sorry. Ini pembelajaran 2-nya tadi tidak ini ya. Coba kita edit dulu. Tidak terlihat di sini. Ini pembelajaran 2-nya belum kelihatan. Oke. Kita klik lagi. Jadi bisa diedit ya kalau misalnya ada tadi kesalahan ya. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke siswa tadi. Oke. Kita back dulu. Kita masuk di ini tema 2 ulang. Nah, oke. Kita refresh. Oke, tadi kita sudah mengabsen di siswa sudah mengabsen di Google di pembelajaran 1 tadi. Nih, ini sudah tadi ya. Ini postingan siswa. Ini tadi sudah mengabsen, sekarang dia mengabsen di pembelajaran kedua. Oke, nah di sini perintahnya sama, silakan mengisi absensi ini. Oke, klik hadir atau sakit atau izin. Nah, kita pakai hadir saja karena kita memang posisinya hadir ya dalam mengikuti pembelajaran kedua. Nah, serahkan ya. Atau boleh di sini komentari bahwa Ibu, saya sudah mengisi absen. Silakan ya. Ini untuk di kelas, komentar kelas. Nah, serahkan. Oke, serahkan. Nah, di sini siswa sudah mengisi absen ya, tadi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sekarang kita lihat di posisi guru. Kita lihat di absen kelas. Kita refresh dulu. Oke. Kita masuk di absen kelas ya. Sudah ada berapa siswa yang telah mengisi absen. Nah, yang tadi kita buat pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya.
Coba kita tes. Di sini ada satu yang sudah serahkan di pembelajaran 1. Nah, kita mau lihat di sini. Silakan lihat pertanyaan. Nah, di sini ada Farhat Tafesi sudah menyerahkan. Dia posisinya yaitu hadir. Nah, boleh. Berarti siswa tersebut hadir, ya. Oke. Boleh juga kita menyerahkan atau kembalikan bahwa guru tersebut sudah melihat, ya, melihat absen dan mengembalikan. Boleh, agar tahu bahwa guru juga sudah mengabsennya, sudah menerima absen. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah di pembelajaran 1, kita buka lagi di pembelajaran 2. Kita lihat lagi sudah ada berapa yang masuk. Nah, di sini sudah terlihat satu yang menyerahkan, ya, hadir. Nah, di sini bisa juga seperti tadi membalikannya. Jadi boleh, ya, silakan. Nah, ini dikembalikan ke siswa bahwa sudah menerima, ya, guru sudah menerima ataupun sudah mendapatkan absennya, ya, dari siswa. Oke, itu untuk tahapan yang pertama atau cara pertama. Nah, sekarang saya akan contohkan di cara kedua. Oke, simak, ya. Cara kedua, kita masuk di tugas kelas. Nah, kalau cara kedua kita tidak masuk di pertanyaan, tetapi kita masuknya di materi. Oke, nah kita langsung berikan judul. Judulnya apa? Ya, boleh di sini absen siswa atau absensi siswa, boleh, ya, silakan. Absen siswa atau absensi siswa sama saja. Oke, karena di sini saya akan membuat absen, yaitu di dalam beberapa kali pertemuan. Nah, jadi kalau untuk cara pertama itu dia per masing-masing, per pembelajaran kita buat satu, setelah itu buat lagi satu, setelah itu buat lagi satu. Nah, kalau untuk yang cara kedua ini dalam satu Google Form saja dia bisa 6 kali mengabsen, ya. Jadi kita menggunakan Google Form. Nah, di sini tidak capek, ya, seperti di cara kedua, cara pertama. Kalau di cara kedua dia sedikit mudah, sedikit ringan, karena hanya satu kali saja membuat Google Form untuk misalnya kita membuat tema 1, subtema 1. Jadi 6 kali pertemuan atau sama saja 6 pembelajaran atau 6 kali pertemuan. Silakan, ya. Nah, di sini kita tulis di sini absen siswa supaya lebih jelas. Kita tulis absen siswa tema 1, subtema 1, ya. Nah, di sini 6 kali pertemuan atau 6 kali pembelajaran. Sama saja, ya, karena satu pembelajaran itu 1 kali pertemuan. Nah, kita buat deskripsinya, silakan. Kita boleh buat deskripsinya, silakan mengisi atau mengabsen, ya, mengabsen atau mengisi absen, boleh, mengisi absen terlebih dahulu setiap kali pertemuan kita dimulai. Jadi setiap pertemuan akan dimulai terlebih dahulu mengabsennya. Karena di sini absen akan selalu tersedia di topik absen.
absennya atau absen kelas. Oke, caranya simple banget ya. Jadi di sini boleh kita tambahkan, tapi kali ini kita membuat di sini ya, melalui buat dengan Google Formulir. Nah, boleh juga kalau teman-teman mau membuat langsung di Google Formulir, tapi tidak perlu repot-repot kita harus membuka drive dulu ya. Jadi kita cukup klik buat, lalu klik di sini formulir. Nah, kita akan membuat melalui Google Form. Nah, dalam cara kedua ini kita membuat absen itu bisa beberapa pertemuan. Jadi tidak seperti di cara pertama ya, setiap pertemuan itu dibuat. Nah, ini bisa satu form ya, satu absen bisa untuk 6 kali pertemuan. Oke, kita berikan judulnya kayak tadi ya, absen siswa tema 1 subtema 1. Nah, di sini khusus untuk tema 1 subtema 1 dalam 6 kali pertemuan. Atau boleh juga tema 1 ya, di sini semua beberapa kali pertemuan ya, 6 kali 3 18, jadi 18 pertemuan. Boleh, tinggal kreativitas teman-teman saja. Tapi kalau saya supaya jangan terlalu banyak, ini per minggu aja. Jadi di sini kita mulai mengisi deskripsinya. Kira-kira deskripsinya apa? Boleh ya, silakan aja. Silakan mengisi absen ini. Itu aja ya, lebih simpel. Mengisi absen ini. Oke, di sini kita masuk dengan pertanyaan yang pertama, yaitu jadi kita tidak masuk dengan langsung nama, kita membuat langsung dengan pertemuan dulu. Nah, di sini kita menggunakan pertemuan. Oke, pertemuan keberapa? Nah, kita jangan pakai pilihan ganda, tapi kita pakai drop down. Nah, di sini ada pertemuan 1. Jadi kita tulis angka saja, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada pertemuan berapa? Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita pakai tanda wajib diisi ya, agar anak-anak mengisi, sesuaikan ya dengan pertemuan keberapa. Oke, untuk yang pertama yaitu sesinya pertemuan, terus yang kedua kita tinggal tambahkan saja ya. Boleh di sini langsung nama lengkap. Nama lengkap siswa biasa langsung dengan jawaban singkat. Nah, di sini pakai wajib diisi. Oke, untuk menambahkan lagi ya, selain nama lengkap otomatis kelas ya, atau NISN. Silakan, dia langsung dengan sendirinya menggunakan angka di sini. Pakai wajib diisi, pakai tambahkan lagi. Setelah NISN lanjut dengan kelas. Oke ya, jadi kelas silakan di sini menggunakan jawaban singkat ya. Ya, kita karena kelas pakai angka saja, jadi kita pakai validasi respons. Nah, di sini kelihatan angka. Jadi kelasnya pakai menggunakan angka. Misalnya kelas 4 pakai angka 4. Nah, di sini wajib diisi ya. Nah, setelah itu baru terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan kehadiran di sini. Oke. Ya, setelah identitas lanjut dengan keterangan sama seperti tadi, hadir, sakit, atau izin. Nah, kalau sudah semua, ini jangan lupa wajib diisi. Ya, kita setting dia dulu. Ya, di sini kumpulkan email tidak usah, batasi 1 tanggapan tidak perlu. Boleh di sini edit ya. Nah, edit setelah mengirim. Jadi setelah dia mengirim, setelah submit ya, lalu ada kesalahan, misalnya kesalahan klik pertemuan. Nah, dia bisa mengedit.
kenapa di sini kita menggunakan klik edit, karena kalau kita tidak menggunakan klik edit, dikhawatirkan kita nanti anak-anak mengisinya secara mengulang-ulang. Nah, biar saja pakai edit agar dia mengklik edit apabila ada salah klik ataupun salah tulis nama atau mungkin kurang huruf. Nah, kita pakai ini. Lalu presentasi. Nah, di sini ada tampilan link, acak urutan, tidak perlu acak urutan karena ini bukan pertanyaan. Nah, di sini nggak usah lagi. Nah, kita pakai pesan konfirmasi. Ya, setelah terisi absennya, kita mau apa? Tanggapannya seperti apa? Di sini boleh kita menggunakan terima kasih absensi Anda telah terkirim. Nah, jadi kalau di kuis ini bukan kuis, jadi dibiarkan saja, tidak perlu diaktifkan kuisnya. Ya, kita jangan lupa menyimpannya. Oke, kita save. Nah, kita rubah tampilannya boleh dengan menggunakan tema supaya dia lebih menarik. Nah, boleh kita lihat di sini, bawaan di sini. Nah, jadi boleh ya. Silakan, saya menggunakan ini aja. Ya, klik sisipkan. Nah, nanti terlihat cantik ya, seperti ini. Oke, boleh diganti-ganti. Ya, silakan. Oke, kalau sudah ya, jangan dikirim ya, karena ini kan di dalam posisi di Google Classroom, jadi tidak perlu mengirim. Nah, ini langsung masuk kembali lagi ke tadi. Sorry, ini belum diberikan judul. Kita klik di sini supaya bisa berikan judul di sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke Classroom tadi. Nah, ini sudah ada. Kita refresh. Oke, kalau sudah di refresh, kita kembali lagi. Ini karena masih draft absennya tadi ya. Ini kita edit. Nah, kita lihat di sini ada absen siswa tema 1, subtema 1. Nah, sudah ya, sudah mengisi. Nah, jangan lupa memposting. Kalau kita sudah membuat tadi melalui Google Form dan kita kembali lagi ke tempat ulang, ke tempat mengirim ulang. Oke. Nah, di sini kelasnya tetap masih pakai satu kelas aja. Kalau mau menggunakan semua kelas, tinggal dicentang. Ini semua siswa. Di sini harus menggunakan topik ya, supaya dia tertata rapi. Kita boleh karena absen kelas, karena absen, jadi kita pakai topik absen kelas, lalu posting. Nah, setelah diposting, otomatis sudah ada ya di absen kelas ini. Nah, absen kelas. Oke, sekarang coba kita lihat di forum. Nah, di forum juga sudah ada. Nah, sekarang kita mau lihat di cara siswa, bagaimana cara mengisi absen yang tadi ya, yang melalui Google Form. Oke, kita kembali ke siswa. Nah, di sini saya akan buka kelas ulang lagi. Oke, kita masuk di kelas yang tadi, di kelas tema 2. Nah, di sini sudah terlihat ada absen ya, Fitria Gibran gurunya sudah memberikan absen yang terbaru. Nah, kita boleh klik di sini, ada materi ya, materi baru di sini untuk absennya. Jadi tinggal mengklik saja untuk siswanya, jadi tidak terlalu susah ya. Nah, tinggal diklik lagi absennya. Nah, di sini langsung siswa mengisinya. Di sini minta pertemuan. Nah, kalau misalnya pertemuan 1, kita tinggal mengklik 1, atau pertemuan 2 tinggal mengklik 2 ya. Tergantung pertemuan berapa pada saat pembelajaran akan dimulai. Nah, di sini tulis nama lengkap. Farha Tapesi. Oke, NISN-nya berapa?
ya 211 sekian lah. Terus kelasnya 4. Kita pakai angka ya, tadi dimintakan pakai angka. Coba kita pakai huruf. Nah, pasti ada tanda merah ya. Jadi dia harus berupa angka. Oke. Kelas 4. Nah, di sini keterangannya apa? Mengabsen. Ya, kalau hadir ya klik hadir. Sakit, izin. Jadi kalau hadir klik hadir. Nah, semuanya sudah terisi, lalu kirim. Nah, sekarang kalau misalnya salah, tadi kita menggunakan edit tanggapan. Kalau misalnya salah huruf atau kelupaan pertemuan tadi, boleh diklik edit tanggapan untuk menghindari menulis ulang atau mengabsen ulang. Jadi kita pakai edit seperti itu. Nah, untuk itu kita coba lihat kembali ke guru. Yang tadi siswa sudah mengabsennya, kita lihat lagi. Nah, bagaimana cara melihatnya? Otomatis kalau dengan Google Form kita tidak bisa lihat di sini. Ya, kita bisa langsung membuka Google Form-nya. Di sini tidak nampak ya. Kita lihat di Google Form atau kita membuka Google Drive dengan tab baru. Oleh di sini kita akan melihat ya di Google Drive-nya. Ya, tadi kita sudah membuat absen dan kita melihat berapa yang respon atau berapa yang sudah mengabsen. Nah, kita bisa lihat di drive saya. Nah, ini tadi yang absen siswa ya, yang kita sudah buat, dan siswa itu sudah respon atau sudah mengisi absen. Nah, oke. Ya. Nah, respon 1. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kalau dengan Google Form, kita bisa langsung menggunakan Google Drive kita, lalu melihat siapa saja yang sudah memberikan tanggapan atau mengabsen. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat responnya ada 1 orang. Nah, kita lihat klik individual. Nah, di sini terlihat ya namanya. Oh, Farhat Tapesi. Oh, di pertemuan pertama. Nah, jelas sekali. Nanti kalau misalnya ada 10, 20, nah semuanya nanti akan masuk di sini nama-namanya ya, direspon. Oke. Nanti kalau misalnya kita mau butuhkan sebagai arsip ya, kita bisa melihat absen ya. Nah, di sini ada membuat spreadsheet, jadi Excel ya. Jadi kita bisa membuat Excel atau dia secara otomatis absennya. Nah, di sini sudah ada pertemuan, di sini ada terekam ya, jamnya, tanggalnya, semua lengkap. Terus ada indonesian, ada kelas, ada keterangan hadir atau sakit maupun izin. Nah, di sini nanti terekam semua. Kalau misalnya ada 20 siswa, berarti 20 yang terekam di sini. Nah, kita bisa mendownloadnya ya, mendownload sebagai dokumen kita ya, dokumen untuk absen siswa pada tema 1 subtema 1. Nah, dengan cara klik file ya. Lalu ada tulisan download di sini dengan Microsoft Excel. Nah, kalau kita mau save ya, ini nanti semua anak-anak mengisi absen dulu baru kita membuat spreadsheet-nya lah. Setelah itu kita akan menyimpan filenya. Nah, kalau sudah seperti ini sangat mudah sekali ya. Ini nanti akan tersimpan dengan sendirinya ya, spreadsheet-nya atau Excel-nya. Nah, oke, kita kembali ke absen. Oke, nah untuk itu saya sudah memberikan ini tahap yang ketiga ya, tutorialnya sangat mudah bukan? Ada 2 cara yang tadi yaitu dengan menggunakan feature-feature yang ada di dalam memanfaatkan feature ya yang ada di dalam Google Classroom ya.
Yang kedua, memanfaatkan langsung Google Form. Nah, ada dua cara mengabsen, teman-teman tinggal pilih yang mana yang lebih mudah dan lebih dipahami, yang lebih simpel gitu. Oke, saya sudah akan memberikan tutorial pada tahap ketiga ini. Nanti next saya akan memberikan tutorial lagi bagaimana cara membuat kuis dan bagaimana cara membuat tugas. Ya, kalau membuat kuis ya kita bisa menggunakan rubrik-rubrik penilaian. Karena rubrik penilaian bisa secara objektif ya menilai siswa. Oke, saya sudahi dulu untuk tahap ketiga ini tutorialnya, yaitu tentang absen ya, bagaimana cara membuat absen dan bagaimana cara mengisi absen. Oke, dengan dua cara ya. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kalian semua, salam literasi, tabiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.